Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kian Al-Ghifari. Semoga para sahabat YouTube semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sedikit saya akan bercerita tentang seorang pemain voli putri timnas, yang mana dia bermain di Liga Korea ya. Dia sangat bercerita tentang pengalaman. Dia bercerita tentang indahnya toleransi di Liga Korea, Liga Voli Korea ya, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi, seorang pemain timnas voli putri ya. Inilah kisahnya beliau, betapa indahnya toleransi, perdamaian. Buat polimania mungkin nama Megawati Hangestri Pertiwi sudah tidak asing lagi ya. Beliau sekarang bermain di Liga Voli Korea. Kata beliau, syukurlah pelatih, pemain, dan staf semuanya sangat toleran dan pengertian. Itulah pengalaman Megawati di Liga Voli Korea, yang mungkin baru pemain putri pertama ya, pemain voli di Korea yang pakai hijab. Oke. Adakah yang mengalahkan sikap damai Rasul saat dirinya dilempari kotoran unta oleh orang yang membenci ajaran ilahi yang dibawanya? Adakah yang mampu mengikuti sikap toleran Rasul saat orang yang membencinya jatuh sakit, Rasul menjenguknya? Adakah yang memahami sikap Rasul saat Islam sedang berjaya di bawah kepemimpinannya? Tak ada satupun gereja dan tempat ibadah agama lain yang dihancurkannya, serta tak ada larangan peribadatan lain selain Islam untuk berjalan seperti biasanya. Adakah yang memahami seutuhnya mengapa Rasul membuat piagam Madinah untuk mengatur semua kepentingan Muslim, Yahudi, dan Nasrani yang hidup berdampingan dalam satu wilayah? Rasul melindungi Muslim, Yahudi, dan Nasrani serta menetapkan aturan hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama warga negara. Rasul yang mulia adalah seorang dengan pribadi yang toleran, sehingga ia mampu menerima perbedaan, mampu menghargai perbedaan, selanjutnya mampu melindungi perbedaan itu. Toleransi yang ditegakkan Rasulullah SAW menciptakan perdamaian di tengah suku-suku yang sebelumnya tak pernah rukun. Perdamaian yang menghasilkan persatuan dan kebersamaan itulah yang memudahkan Rasul bersama seluruh komponen masyarakat Madinah untuk fokus membangun. Sejak itu Madinah mengalami kemajuan pesat hingga dijuluki Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah hingga kini menjadi gelar terbaik untuk Yathrib sebagai salah satu kota suci umat Islam, tempat bermulanya sebuah peradaban Islam yang di bawah kepemimpinan Rasulullah semakin jelas bentuknya sebagai sebuah wilayah yang berdaulat dan maju. Politik Rasul ialah persatuan. Ia mempersaudarakan penduduk Mekah dan Madinah, juga mempersatukan suku-suku di kota Yathrib yang pada awalnya terpecah belah, mendamaikan keturunan Arab dan Yahudi. Rasul menegakkan prinsip-prinsip kebebasan beragama, toleransi, persamaan, dan tolong-menolong. Demikian ajaran ilahi yang dibawa oleh Rasulullah membawa pesan moral tertinggi umat manusia, toleransi dan perdamaian.
Hanya dengan sikap toleran dan damai, kebersamaan bisa tumbuh, kesepakatan bisa ditempuh. Kalau sudah bersama dan sepakat, semua kebaikan bisa dipadukan menjadi jalan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Kebaikan yang rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ini kejelasan proses hukum Syekh Panji Gumilang? Sudah 2 bulan Syekh Panji ada di Bareskrim, harusnya sudah kembali. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan dari pihak Bareskrim kelanjutan proses hukumnya. Kalau kebanyakan orang-orangnya bersalah, dikejar-kejar agar ditahan dan dihukum. Tapi untuk Syekh Panji, ditahan dulu baru dicari kesalahannya, ini pun belum ketemu tuh kesalahan yang jelas melanggar hukumnya. Bagaimana ini Besti, Rungkat atuh, sebenarnya pemikiran dan gagasan Syekh Panji yang sangat brilian dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa kita ini sudah lama terbelenggu tak tahu arah dan tujuannya. Bahkan negara sudah tidak pakai garis-garis besar haluan negara. Syekh Panji yang sudah jelas membuat sebuah bangunan peradaban untuk bangsa ini. Bahkan sudah merambah ke laut karena negara kita dikelilingi laut. Tapi bangsa kita tidak bisa menikmati hasil laut tersebut karena keterbatasan alat dan ilmu untuk mendapatkan hasil laut tersebut. Gagasan dan ide muncul dari sebuah pesantren di pelosok desa. Dengan dimotori seorang pemimpin yang punya visi dan misi jauh ke depan, melaksanakan Al-Quran yaitu mengolah daratan dan lautan, fil bari wal bahri. Di situ ada sumber kehidupan bila bisa mengolah dan menggalinya. Diberdayakan untuk kesejahteraan manusia tidak melibatkan pihak asing, baik dari biaya maupun tenaga. Nah sekarang saya tanya, adakah orang atau pemimpin atau calon pemimpin yang punya pemikiran sampai ke situ? Ada gak? Siapa? Nih sekarang lagi rame capres, ayo siapa orangnya yang siap mensejahterakan kita sebagai warga bangsa ini? Siapa? Pemimpin sekarang bisa membangunkan anggarannya ada. Gak tahu dari mana anggarannya, yang pasti ada, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan anggaran itu pun menyusut di dalam perjalanannya. Ngertilah, masa gak ngerti? Tapi Syekh Panji membuat orang bingung dari mana dananya. Dan orang yang seperti Syekh Panji itu, yang punya misi ke depan itu, diuyek-uyek, ditahan, dipersekusi, sementara orang yang merugikan negara, korupsi uang negara, banyak yang masih bebas. Bagaimana menurut Anda? Yang paham tentang Al-Zaitun tentu akan mendukung ide brilian Syekh Panji, tapi kalau ada yang masih ingin Syekh Panji dikasuskan, itu belum paham betul karena generasi mecinnya masih kental, tapi pada akhirnya pasti semua mendukung Syekh Panji. Siapa orangnya yang tak ingin damai di negeri ini hidup sejahtera dengan ekonomi yang mandiri? Baldatun Toyibatun Warobul Gofur, inilah cita-cita bangsa Indonesia.